mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Menuduh bahwa golongan pejuang atau kalangan pejuang Prah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, yang berpaham Wahabi lah, tukang fitnah lah. Masya Allah. Pada gilirannya ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Seolah Kiai Haji Miftahul Akhir menutup mata, nggak tahu ini demi apa. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya lebih menghimbau juga seperti beliau, ya meskipun saya orang kampung ini, tidak boleh diikuti itu himbauannya. Sadar justru Kiai Miftahul Akhir ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi, apa artinya beliau ini seperti menantang air bah dari atas laut, yang insya Allah bukan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ngeri saya mendengar, memperhatikan statement yang disampaikan oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sampai-sampai saking memandang buruknya para pejuang Prah Wali Songo oleh Kiai Miftahul Ahyar, bahkan menghimbau kepada umat untuk waspada, menuduh bahwa golongan pejuang atau kalangan pejuang Prah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, orang-orang yang akan merusak, orang-orang yang akan mengaburkan, orang-orang yang bikin kisruh dan lain-lain sebagainya, yang berpaham Wahabi lah, Syiah, pesanan lah, tukang fitnah lah. Masya Allah, ngeri. Disadari atau tidak, seolah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu betul-betul mendapatkan mandat yang kokoh, pesanan seolah-olah bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi, meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya oleh oknum Habib. Umat yang dibawa kisruh bukan karena kemunculannya para pejuang Prah Wali Songo, Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Ihya Nur, bukan karena itu, tapi karena ulah para Ba'alawi. Awal daripada kisruh itu kan bukan dari kami, ya, bukan dari kiai-kiai pribumi, tetapi karena ulah mereka yang sembarangan menghina, mencaci, memprovokasi.
Ulama NU banyak yang hina, banyak yang dihina. Ulama-ulama kampung ke kampung banyak yang dilecehkan, yang diremehkan, yang dikrocok-krocokkan. Menambah rukun iman yang mewajibkan iman kepada Habib yang tidak percaya kafir dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang mestinya menjadi kajian dan perjuangan fokus, perjuangan agenda, perjuangan khusus untuk bagaimana mengkanter segala rupa kerusakan ini yang dibuat oleh Ba'alawi ini agar umat itu terjaga, baik akidahnya, marwahnya, dan martabat keulamaannya bagi orang-orang berilmu. Ini seolah Kiai Haji Miftahul Akhir menutup mata, nggak tahu ini demi apa. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya lebih menghimbau juga seperti beliau, ya, meskipun saya orang kampung ini, ya, tidak boleh diikuti itu himbauannya itu, ya. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Akhir ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Ba'alawi dan menyebarkan framing-framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah, yang dimana mereka saling ngotot, punya alibi, punya argumen, punya hujah masing-masing. Artinya apa? Artinya beliau ini seperti menantang air bah dari atas laut yang ke bawah, yang insya Allah ini bukan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat daripada posisi kedudukannya yang tinggi sekarang itu. Bahkan insya Allah juga akan diikuti teman-teman lainnya yang sejalan dengan beliau yang ada duduk di atas kedudukan NU. Yang pantas juga secara logikanya ya memang beliau yang harus dipecat dan mundur, dan juga yang sepaham dengan beliau termasuk juga ketuanya itu Bapak Yakut itu, termasuk juga Pak Rudi yang cengengesan itu, ya, dokter cengengesan itu, nggak punya data, nggak punya argumen yang valid, ya. Tetapi soknya itu memandang para pejuang itu sebagai orang-orang yang seperti rendahan SDM-nya, ya, yang seolah paling tahu ya tentang tesis itu, padahal kedoktorannya itu ya yang sampai sekarang oleh Dr. Sugeng dan lainnya itu diragukan itu kok, dokter itu macam seperti itu, ya. Jadi ini pelajaran berharga bahwa organisasi NU, ya, agar terjaga marwahnya dan tidak membuat kesal, tidak membuat pecah belah, ini janganlah itu merekrut orang-orang yang seperti itu ke depan itu. Dan yang sekarang itu keluar itu nggak pantas ngisi-ngisi itu. Kalau mau bela-bela lah, silakan Ba'alawi bela, tetapi bukan berarti seenak udah gitu menuduh, memfitnah gitu kaum pejuang pribumi gitu, ya. Aneh kan kita melihat sebagai orang kampung itu, ya, satu rumah, satu keluarga gitu, hanya karena beda pandangan, beda pendapat itu, kok bukan hayo kemudian dikumpulkan musyawarah itu kan, ada kan basaul masail kan, ada sudah itu kan jalur-jalur yang sudah disiapkan itu untuk supaya ada keputusan yang adil, keputusan yang bijak, ya, keputusan yang elegan gitu. Kok ini kok main pecat gitu loh, aneh. Mereka itu setidaknya itu, ya, para pejuang kayak Imaduddin dan kawan-kawan itu ya, berbicara atas dasar ilmu,
bukan hanya narasi sampah. Nah, kalau memang itu tidaklah sepaham dengan Kiai Haji Ihmaduddin dan memiliki bantahan, mengapa tidaklah kemudian membuat bantahan itu yang sepadan itu? Jangan kemudian tidak mampu menjawab, menandingi tesisnya, kemudian ya tesis yang menjadi sasaran nafsu, copy paste lah, Google dan lain sebagainya. Akan saya tanya, apakah selama ini para pembuat tesis, pembuat disertasi, mereka oleh hasil daripada karang kotak kajian langsung di lapangan sendiri, nggak ada referensi, nggak ada bahan dari kajian-kajian lain? Artinya mereka juga copy paste gitu loh. Selama kita bisa mengolah, kenapa tidak? Para ilmuwan juga, mereka itu bisa mengarang, menyusun sebuah karya yang besar. Itu pun juga ya mendapatkan bahan daripada kajian-kajian yang lain, penelitian yang lain. Apa itu juga dikatakan imam pengarang copy paste? Ya. Jadi cobalah kita berpikir logis-logis saja gitu loh. Jangan dumeh kemudian tidak cocok dan tidak mampu menjawab, mematahkan tesis Kiai Haji Ihmaduddin, kemudian mengarang narasi dan membuat framing-framing yang menyesatkan umat. Hal mana itu tanpa disadari, maaf, kalian bukan berarti ya akan mendapat kemuliaan sebagai seorang alim alama, tetapi apa yang diframingkan, dinarasikan oleh panjenengan itu sebagai buah daripada kejahilan dan kejumudan, artinya pamer kebutuhannya sendiri. Sadarlah itu ya. Jadi bolehlah, silahkan itu ya, membela itu hak semua orang untuk membela golongan yang disuka, boleh ya, tetapi bukan berarti seenak utul untuk menginjak-injak apa saja yang disampaikan, diberikan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak sepaham, yaitu tentang masalah penasaban oleh Kiai Haji Ihmaduddin dan kawan-kawan. Demikian ya untuk Pak Ketua PBNU dan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Pak Razi. Mohon maaf, ini mungkin bukan saya saja ini orang kampung yang akan berbicara, tapi insya Allah ribuan yang mungkin memendam kekecewaan terhadap kepemimpinan panjenengan yang akan berbicara. Bukan berarti kami tidak punya adab, tetapi kalian mengajari kami untuk menyimpang daripada etika atau keadaban yang semestinya ya. Jadi bukan kami juga mengimbangi, tetapi beginilah adanya ya. Saya sendiri ya sebagai orang kampung yang tidak berilmu, tetapi Pak insya Allah saya dari dulu adalah sangat kokoh memegang satu jalan dan satu paham, yaitu paham Nadliyah ya, yang dimotori dan yang diimami oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah.